Bab 417 melalui asap dan roh. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. ALARICMAER. Aku membaca ulang surat Lady Chaira dari Highblood Bloody Denoir untuk ketiga kalinya, tidak yakin apakah alkohol yang membuat kata-kata itu begitu tidak masuk akal atau apakah hanya itu yang dia minta untuk aku lakukan. Bila di bawah sepi, pertanda zaman, yang sebenarnya membuat lebih sulit untuk fokus, jika ada. Aku membutuhkan kebisingan, gerakan, tindakan, pengalih perhatian. Aku merindukan bocah itu, meskipun aku tidak akan pernah mengakuinya kepada siapapun dengan lantang. Dia bagus untuk pengalih perhatian. Sambil menghela napas panjang yang diakhiri dengan sendawa yang rasanya tidak enak, aku membalik perkamen itu dan bersandar di kursi kayu reot, melotot ke sekeliling ruangan kecil itu seolah-olah itu menghina ibuku. Aku kembali ke kota Aramor di Etril, baru saja lolos dari Itri di Truasia, tempat aku membantu mengatur penyelundupan senjata dan artefak di sepanjang pantai dan di Redwater. Sebuah tugas yang jauh lebih sesuai dengan keterampilan dan minatku, pikirku muram, sambil melirik bagian belakang perkamen Lady Denoir. Tapi upaya penyelundupan kami cukup berhasil untuk menarik perhatian Bifran of the Dead Tree, punggawa baru Dominion of Truasia, mengakibatkan sebuah kapal tenggelam, puluhan tewas, dan aku berlari seolah hidupku bergantung padanya. Sama seperti dulu, iya. Sebuah bayangan berkata dari pinggiranku. Aku tidak menatap lurus ke arahnya, jadi dia bergerak ke tepi ruangan dan bersandar ke dinding tepat di depanku. Kamu dulu hidup untuk hal semacam ini. Aku mengejek, melihat kemana-mana kecuali pada penglihatan wanita itu, yang rambut emasnya membingkai wajahnya yang tajam dan mata coklat yang mengeras yang sepertinya menatapku. Tetap saja, aku melihat bibirnya muncul kecut. Kamu harus memberitahu komandan kamu ketika dia berbicara kepada kamu, prajurit. Bukan komandanku lagi, gumamku, memejamkan mata dan mencondongkan tubuh ke depan untuk menyandarkan kepalaku di meja kecil. Aku bukan tentara, dan kamu sudah mati. Dia tertawa ringan. Bertahun-tahun mencoba membuat dirimu terbunuh di reliktem tidak mengubah siapa dirimu, Al. Kamu masih operator. Itu sebabnya kamu tidak bisa menghindari pertarungan, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Sisi mungkin telah bergeser, tetapi tujuan kamu tetap sama. Aku mengayun-ayunkan dahiku maju mundur, menikmati nuansa kayu yang sejuk di kulitku yang panas. Kamu salah. Aku telah berubah. Aku bukanlah pria seperti saat kau mengenalku. Dia mendengus. Dan siapa yang bisa mengenalmu lebih baik dariku? Aku ada di kepalamu, Al. Semua penyesalan dan penyesalan itu, kebencian dan kemarahan yang membara seperti inti gunung nisan dan membuat kamu merasa seolah-olah jika kamu tidak melakukan sesuatu, tulang kamu mungkin akan bergetar menjadi debu, aku dapat merasakan semuanya. Aku membuka mataku saat aku menegakkan tubuh dan memelototi penglihatan itu. Kamu tahu apa yang mereka lakukan. Kamu tahu kenapa aku menjauh. Aku akan merangkai Fritra dari Onaika ke Rosaire jika aku bisa, tetapi tidak satu pun dari kami yang bisa menjadi bagian dari mesin mereka pada akhirnya. Bahkan sebagai seorang Ascender, itu semua untuk keuntungan mereka di penghujung hari. Kadal pembunuh bahkan menangkapmu, bukan? Dia melangkah melintasi ruangan, bergerak seperti bayangan, dan meletakkan tangannya di atas meja. Dia melangkah melintasi ruangan, bergerak seperti bayangan, dan meletakkan tangannya di atas meja, membungkuk untuk menjepitku dengan tatapan tajamnya. Aku membuat pilihan aku. Apa yang terjadi mengubah hidup aku seperti halnya hidup kamu, dan kamu tahu itu. Tapi, dia ragu-ragu, lalu berdiri, berbalik, dan bersandar di tepi meja, memunggungiku. Kami berdua bisa melakukannya dengan lebih baik. Sosok lain muncul dalam bayang-bayang di sudut ruangan, di luar komandan lamaku. Tidak, tidak satu angka pun. Siluet seorang wanita menggendong seorang anak di lengannya. Tanganku gemetar saat aku berebut sebotol ember spirit setengah penuh dari salah satu rak meja. Setelah mencakar gabus selama beberapa detik dengan jari-jari yang lemah, aku malah mencengkeramnya dengan gigi, menariknya keluar dan meludahkannya ke lantai. Mataku terpejam saat gelas dingin menyentuh bibirku. Keluar dari kepalaku, hantu, gumamku ke dalam botol yang terbuka, lalu membalikkannya kembali. Luka bakar alkohol yang memuaskan mengalir ke tenggorokan aku dan ke perut aku, di mana ia memancar keluar untuk menghangatkan seluruh tubuh aku. Aku memusatkan perhatian pada perasaan nyaman itu untuk waktu yang lama, lalu setengah membuka satu mata, mengintip ke ruangan kecil itu. Penglihatan itu hilang. Pasti sudah tua, gumamku, mengocok botol itu. Sadar terlalu cepat akhir-akhir ini, mengangkat kembali botol itu, aku menghabiskan sisa isinya, lalu meletakkannya dengan berat di lantai di belakang meja. Tetapi aku hampir tidak punya waktu untuk melakukan lebih dari sekadar menghela nafas lega sebelum seseorang mengetuk pintu dengan ringan. Sial, gerutuku, mengambil surat Caira dan memasukkannya ke dalam saku dalam mantelku, meremasnya dengan sembarangan. Tuan, tamu kamu telah tiba, kata suara menggeram dari sisi lain pintu. Ya, ya, suruh mereka masuk, gerutuku. Dengan erangan, aku berdiri dan merentangkan punggungku, yang sakit karena menghabiskan terlalu banyak waktu di kursi tua reot seperti ini.
Aku menggosokkan tanganku dengan kuat ke wajah dan janggutku, lalu meletakkannya di desktop, meniru pose penglihatan beberapa saat sebelumnya. Pintu terbuka, dan beberapa sosok berjubah menyelinap masuk sebelum menutupnya sekali lagi. Yang pertama melangkah maju dan segera menarik tudungnya, memperlihatkan seorang bangsawan yang terawat dengan hati-hati dengan rambut hitam dan janggut. Alisku naik dengan sendirinya. Tuan Besar Ainsworth, aku tidak menyangka kamu akan datang secara pribadi. Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Bentaknya, terengah-engah seperti pelompat rawa yang marah. Kami tidak menerima apa-apa selain jaminan dari Skite Seris, yang masih bersembunyi di balik perisainya di selatan, sementara Alakria lainnya tetap rentan terhadap pembalasan penguasa tinggi. Aku belum melihat manfaat nyata dari risiko yang diambil oleh golongan darah tinggi aku. Di belakangnya, sosok lain, semuanya 4, juga menurunkan tudung mereka. Di sebelah kanan Ektor, klan dari Highblood Umburter yang tampak gugup menunjukkan sedang memeriksa kukunya, sementara di sebelah kiri, Sula dari Nameblood Drusus, kepala Ascenders Association di Cargidan dan seorang teman lama aku, sedang melihat dengan alis terangkat. Lalu ada kejutan, seorang gadis dengan rambut emas dipangkas pendek, kecerahannya menyoroti bintik-bintik gelap di wajahnya, Lady Enola dari Highblood Frost, kecuali aku salah besar. Anggota terakhir dari kelompok aneh ini adalah salah satu dari orang-orangku, yang sedikit bergeser ke samping, memberi ruang antara dia dan yang lainnya. Dan sekarang, lanjut Ektor, wajahnya sedikit memerah. Seris telah meminta kita untuk secara langsung mengekspos diri kita dengan cara yang hampir pasti akan menghancurkan kita. Apakah dia bahkan punya rencana, atau hanya satu tindakan putus asa setelah yang berikutnya? Aku menunggu sejenak, membiarkan darah tinggi melampiaskan rasa frustrasinya. Secara internal, aku setuju dengannya. Betapapun bersemangatnya aku untuk menyerang Fritra dengan cara apapun yang aku bisa, bagi aku tampaknya upaya kami terlalu kecil untuk melakukan kerusakan yang bertahan lama atau menimbulkan ancaman terhadap kontrol absolut penguasa tinggi atas benua kami. Tetap saja, aku tidak akan rugi. Tetapi bagi orang-orang seperti Ektor, pemberontakan ini adalah tindakan penyeimbangan yang konstan antara berjuang untuk hidup tanpa kendali Fritra dan menyerahkan seluruh darahnya ke eksekusi yang menyakitkan dan bertahan lama. Bukan berarti aku bersimpati pada para bangsawan yang bersolek ini, aku mengingatkan diriku sendiri. Aku sendiri baru saja diberitahu tentang tindakan baru ini, aku mengakui, tidak yakin apa yang diharapkan oleh golongan darah tinggi ini dariku untuk dilakukan atau dikatakan tentang hal itu. Itu risiko, aku akui, tapi tidak di luar kemampuan darah tinggi kamu. Saat Ektor menggertakkan giginya, mata-mata mudaku, seorang penyihir tak berdarah bernama Sabria, berdehem. Tuan Besar Ainsworth, permisi Tuan. Alarik, dua pembawa lambang atribut air yang kami sewa dapat mengambil beberapa peti yang hilang dari pengiriman terakhir dari Itri, termasuk artefak gangguan. Aku memukul meja dan menyeringai pada Ektor. Lihat, itu akan membantu. Begitu juga dengan ini, tambahku, menarik segumpal kain dari keranjang di belakang meja. Setelah menangkapnya saat aku melemparkannya ke arahnya, Ektor membiarkan kainnya terbuka, memperlihatkan satu set jubah berwarna ungu dan hitam dari Akademi Stormcove dengan lambang awan dan kilat terpampang di dada. Demi Fritra, apa yang harus kulakukan dengan ini? Pakai, kataku, sambil melemparkan satu set ke Kelen, Enola, dan Sula juga. Dalam waktu sekitar 30 menit, sekelompok besar pendukung Akademi Stormcove akan berbaris melewati bar ini menuju turnamen eksibisi antara Akademi Stormcove dan Rivenlight. Segelintir orang kita akan berada di kerumunan. Kamu akan pergi bersama mereka, berbaur sampai kamu masing-masing dapat dengan aman menuju ke tempus warp. Cukup dengan keluhan dan spionase yang tidak perlu, kata Lady Frost, melangkah maju untuk sejajar dengan Ektor, yang tingginya hampir sama dengannya. Rahang Ektor mengatup saat dia menahan respons apapun yang muncul di benaknya. Secara pribadi, di antara mereka berdua, aku menemukan Enola lebih mengintimidasi, meskipun dia masih muda. Dan meskipun, sebagai High Lord, Ektor mengungguli dia, Highblood Frost lebih kuat dari Highblood Ainsworth. Janji telah dibuat. Setengah dari alasan ayahku setuju untuk bergabung dengan usaha gila ini adalah karena aku meyakinkannya bahwa Profesor Grey, Ascender Grey layak untuk itu. Lady Chaera dari Denoir Highblood meyakinkan kami bahwa dia terlibat dalam hal ini, tetapi kami belum pernah melihat atau mendengar kabar darinya sejak Victoriat. Yah, ada serangan di Vekor itu, kata Klen sambil mengangkat bahu yang menjengkelkan. Aku menatap gadis itu dengan rasa ingin tahu. Sejak mengucapkan selamat tinggal dan mengirimnya melalui portal reliktem itu, aku telah belajar banyak tentang apa yang Grey, Arthur Lewin, Lance dari pasukan Tri-Union di Chaten, aku mengingatkan diriku sendiri, di Central Academy dan Victoriat, serta apa dia capai dalam perang sebelum berakhir di pantai kita. Apakah dia akan bersemangat untuk mengikuti kepemimpinannya jika dia tahu siapa dia sebenarnya? Aku bertanya-tanya. Tapi itu bukan untuk aku untuk memutuskan. Skite Seris Fritra akan menentukan kapan orang-orang mengetahui detail kecil itu, atau mungkin dia akan menunggu Arthur sendiri untuk memberitahukannya. Terlepas dari itu, sebagian besar dukungan kami bergantung pada minat darah tinggi dan bernama padanya. Dia orang terkutuk yang paling dicari di Alakria, bukan? Kamu tidak mungkin menemukannya berjalan-jalan di siang hari bolong di mana Skite atau penguasa tua manapun dapat melihatnya, gerutuku. Tapi dia ada di luar sana. Dia bertanya,
Nada keputusasaan merambat ke warna suaranya yang stabil. Rumor mulai menyebar. Rumor bahwa dia telah ditangkap. Beberapa orang, bahkan mereka yang ada di sana, bersikeras bahwa dia sama sekali tidak pernah lolos dari Victoriat. Klan tertawa kecil. Tentu saja mereka akan mengatakan itu. Agak sulit untuk mempertahankan ilusi kontrol absolut jika seseorang secara aktif menghindari kontrol tersebut, bukan? Enola menoleh untuk memelototinya, menyeka senyum puas dari wajahnya. Aku menggosok pangkal hidungku di antara jari-jariku yang kapalan, sudah merasa perlu minum lagi. Fritra bantu aku bahwa aku dibebani dengan darah tinggi ini. Dia ada di luar sana. Sula, dalam posisi berbahaya sebagai darah tinggi di antara darah tinggi, sejauh ini telah dengan hati-hati menghindari menyela pembicaraan, tetapi dia tampaknya melihat kesempatannya. Ascenders Association telah dengan hati-hati mengatur sumber daya dalam persiapan untuk ajakan bertindak. Gray sangat disukai dan dihormati di antara kami, meskipun, tentu saja, membawa Ascenders baru masih merupakan pekerjaan yang lambat dan berbahaya, kata yang salah di telinga yang salah dapat menyebabkan seluruh asosiasi dibubarkan, tetapi kami memiliki kekuatan yang cukup besar yang disiapkan, bersama dengan investasi sumber daya yang signifikan, senjata, artefak, dan sejenisnya. Semuanya telah bersatu dengan panjinya. Mau tak mau aku menggelengkan kepalaku, ingin tahu apa yang akan dipikirkan Arthur tentang menjadi seruan dari pemberontakan Alakrian melawan Fritra ini. Tidak nyaman, aku berani bertaruh, pikir aku, geli. Tapi tidak nyaman seperti aku. Sama seperti di Vekor, Gray akan membuat kehadirannya diketahui saat itu cocok untuknya, kataku, sepenuhnya sadar bahwa aku sedang membicarakan pantatku. Untuk saat ini, kita semua menerima perintah berbaris dari Skite Seris Fritra. Yang mulia Ainsworth, aku tidak dapat berbicara tentang tujuan di balik permintaan darah tinggi kamu, tetapi aku telah diperintahkan untuk menempatkan seluruh jaringan informan dan operator aku untuk melayani kamu. Mengatur akuisisi yang diperlukan, memanipulasi sistem yang ada, dan bahkan menyerap dampaknya, jika ada. Hector menatapku seolah-olah aku baru saja menyarankan aku menjadi selirnya malam ini. Meskipun aku yakin sumber daya kamu cukup untuk apa adanya, aku tidak melihat bagaimana kamu dapat membantu aku, mengingat ini adalah tanggung jawab langsung darah tinggi aku. Aku mengabaikan penghinaan itu. 1000 kekhawatiran tergantung seperti pisau di atas kepalaku, dan rasa hormat dari pemimpin tertinggi ini, atau kekurangannya, bahkan hampir tidak bisa dinilai. Sabria, bagaimanapun, tidak memilikinya. Oh, maaf Lord Ainsworth, apakah ada sesuatu tentang pemberontakan melawan para dewa diri ini yang tidak sesuai dengan harapan kamu? Apa sebenarnya yang telah dikorbankan oleh darahmu untuk berada di sini sekarang? Karena aku kehilangan 3 teman sialan minggu ini sendirian karena tentara loyalis. Hector memandang dengan jijik ke arah gadis itu. Mungkin kamu dan temanmu harus lebih baik dalam pekerjaanmu, kalau begitu. Beraninya kamu. Cukup, bentakku, menatap Sabria ke bawah. Kau melupakan dirimu sendiri. Pertengkaran ini tidak ada gunanya kecuali membuang waktu dan mengurangi kesiapan kita. Jika kita sudah selesai melihat siapa yang bisa kencing paling jauh dan paling tidak akurat, mari kita lanjutkan dengan tujuan sebenarnya dari pertemuan ini. Yang lainnya, 3 bangsawan berdarah tinggi, seorang penambah darah bernama, dan seorang yatim piatu yang tidak berdarah, terdiam, dan semua perhatian tertuju padaku. Hidup adalah lelucon yang sangat tidak lucu, pikirku dalam hati. Yang berlarut-larut, sehingga pada akhirnya, kamu lupa dari mana awalnya dan seperti apa bagian lucunya. Aku mengambil minuman dari termos pinggulku, mengabaikan tatapan yang diterima ini, terutama dari darah tinggi, dan meluncurkan rincian instruksi yang telah kuterima. Butuh waktu lebih dari 20 menit bagi Hector dan aku untuk masuk ke halaman yang sama. Bantuan Umburter High Blood tidak benar-benar diperlukan, tetapi akan membuat beberapa aspek rencana menjadi jauh lebih mudah. Aku tidak sepenuhnya yakin mengapa Seris mengundang Frost, kecuali mungkin untuk menjaga Ainsworth tetap sejalan, dan mungkin memaksa tangan Lord Frost. Sejauh ini dia enggan mengambil risiko apapun, tetapi menurutku menempatkan cicit perempuannya, bintang darah tingginya yang bersinar, tepat di tengah-tengah masalah menunjukkan dia siap untuk terlibat. Itu, atau dia adalah bajingan berhati dingin yang sadis. Adapun Sula, jaringan aku dan Ascenders Association mengikat seluruh operasi Seris bersama-sama, dan kami hampir selalu memiliki pejabat tinggi yang terlibat dalam pertemuan rahasia ini. Aku curiga Sula datang sendiri karena alasan yang sama dengan Hector dan Lady Frost muda, mereka gugup. Sebaiknya pakai seragam itu, kataku sambil mengangguk kebuntelan kain yang masing-masing masih dipegangnya. Tinggal beberapa menit lagi sampai iring-iringan itu tiba, lalu kau harus cepat. Ada saat hening saat mereka masing-masing mengenakan jubah penyamaran mereka. Alakrik, tanya Sabria sambil memiringkan kepala dan menatap curiga ke arah pintu. Apakah itu tampak sepi bagimu? Aku memusatkan perhatian melalui dengungan rendah di telingaku, mendengarkan dentingan normal kacamata di bar top atau gesekan bangku di papan lantai yang banyak disalahgunakan. Tapi Sabria benar, palang di bawah benar-benar sunyi. Sial, waktunya untuk. Pintunya robek ke dalam, meledak dalam badai pecahan peluru yang menghilang ke perisai, dengan cepat disulap oleh Klen. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kusen pintu terbuka menuju kehampaan yang gelap gulita. Melompati meja,
Aku mendorong Highlord Iron Sword ke samping dan mengaktifkan fase kedua lambangku, Myopic Decay. Mana bergetar melalui udara di dalam ruangan, menargetkan mata penghuninya dan mendengung dengan keras untuk mengganggu fokus kornea mereka, menghasilkan penglihatan yang sangat kabur. Pada saat yang sama, aku mengirimkan aliran mana ke lantai, mengaktifkan pemotong mana yang telah kupasang sebagai tindakan pencegahan saat aku kembali ke arah Moor. Tapi, secepat aku bergerak, musuh kami lebih cepat. Sesosok perempuan yang tidak jelas, asap sebanyak daging, kecuali rambut putih cerahnya yang pendek, melayang keluar dari kehampaan, tampak melayang di atas tanah di atas awan kabut hitam. Sulur bayangan sekeras baja muncul di sekelilingnya seperti api gelap, dan saat kekuatanku menyalakan pemotong mana yang pertama, salah satu sulur itu menusuk keluar seperti tombak, menghancurkan perisai kelen dan merobek tulang selangkanya. Lantai tercabik-cabik, membuat kami jatuh ke ruang bar di bawah. Mejaku, dan ketiga botol minuman keras yang tersembunyi di dalamnya, menghantam rak minuman keras di belakang bar yang kotor. Aku memukul palang itu sendiri dan mencondongkan tubuh ke depan untuk berguling, menghentakkan pinggulku ke lantai tetapi berakhir di kakiku. Enola mendarat di bangku, yang hancur karena berat dan gaya ke bawahnya, tetapi mana miliknya menyala dan dia menahan dirinya tanpa tersandung. Ektor kurang beruntung. Tidak seimbang karena doronganku, dia mendarat dengan keras, kepalanya nyaris tidak mengenai palang saat dia jatuh ke lantai dengan kekuatan yang cukup untuk mematahkan papan. Sula menghilang di balik bar, tidak terlihat. Fokusku tertuju pada Kelen, tergantung 15 kaki di atas kami. Lepas dari gravitasi, penyerang kami tidak jatuh bersama kami. Saat aku melihat, sulur bayangan itu terbelah menjadi dua, satu merobek bahu Kelen, yang lain memotong dan memotong pinggulnya. Kedua bagian dirinya berputar ke arah yang berlawanan, mengecat lantai dan dinding dengan warna merah tua. Kemudian aku memperhatikan Sabria. Ujung lantai di atas belum runtuh, dan gadis bodoh itu telah menyandarkan punggungnya ke dinding dan berdiri hanya dengan tumitnya di atas semua yang tersisa dari lantai. Wanita bayangan, pengikutnya, Mawar, yang disebut Mawar Hitam Etril, memunggungi Sabria. Satu-satunya harapan gadis itu adalah tetap diam dan membiarkan punggawa mengejarku. Sabria melompat, meletakkan kedua kakinya ke dinding, dan mendorong keluar, pisau melengkung muncul di tangannya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya oranye redup saat dia mengaktifkan aura yang berapi-api, dan pedang itu mengiris udara menuju bagian belakang leher punggawa. Dengan acuh tak acuh seperti mengusir serangga, Mawar menjentikkan sulurnya dan menangkap Sabria di sampingnya. Momentum gadis itu dialihkan dan dia terbang menjauh dari punggawa dan menembus dinding dengan hantaman yang memuakkan. Kemudian mata kuning kucing wanita itu menatapku, dan aku merasa perutku mengerut. Jangan mengencingi dirimu sendiri, pikirku, mengepalkan bagian bawahku. Gadis Frost itu sudah bergerak, melesat menuju pintu belakang, menjauh dariku dan Hector. Aku masih menyalurkan mana ke Myopic Decay, jadi untuk semua orang kecuali aku, dia hanya akan kabur. Mudah-mudahan itu cukup untuk mencegah punggawa mengidentifikasi yang lain. Namun, tidak masalah sedikit pun, jika mereka semua tertangkap di sini. Dengan satu tangan, aku meraih bagian belakang tunik sutra Hector dan mengangkatnya berdiri dan menuju pintu depan, memaksa punggawa untuk mengalihkan perhatiannya. Lebih banyak sulur berasap melingkar di depan pintu, jadi aku mengubah arah dan menuju ke jendela terdekat. Lindungi dirimu jika bisa, gerutuku, mendorong mana ke dalam pelukanku saat aku mengangkat Hector dari kakinya dan melemparkannya ke jendela. Aku sudah bisa merasakan mana punggawa itu bergeser dengan fokusnya saat dia berusaha menangkap Hector dengan cengkeraman bayangannya. Denyut mana ke salah satu tanda aku, Aural Disruption, mengirimkan kejutan mana atribut suara yang mengganggu kemampuan yang disalurkan dengan mengganggu fokus penyihir casting dan menarik perhatian mereka kepada aku. Itu tidak cukup kuat untuk melumpuhkan seseorang sekuat pengikut, tapi aku merasakan percikan kepuasan saat tentakel yang mencengkeram menggeliat di tempat untuk sekejap mata, cukup lama bagi Hector untuk terbang melewati mereka dan menghancurkannya. Jendela. Di belakangku, aku mendengar teriakan Enola. Tatapan bingung Mawar masih sepenuhnya terfokus padaku saat dia turun dari ruangan di atas, bergerak perlahan di atas kabut hitamnya, tetapi sulurnya telah melingkari gadis Frost dan menjepitnya. Aku menggertakkan gigiku. Dari kami semua, dia adalah orang terakhir yang ingin aku tangkap. Merasakan serangan itu, aku menerjang ke kanan saat sulur-sulur mencoba meliuk-liuk di sekitar kaki dan dada aku, merasakannya menyentuh punggung aku. Aku berguling dan muncul di bawah salah satu meja, mengangkatnya dan melemparkannya ke arah punggawa. Dengan garis pandang rusak, aku mendorong lebih banyak mana ke Myopic Decay, mengaktifkan level ketiga dari puncak. Meja hancur, dan beberapa sulur mencambukku seperti cambuk dari segala sisi. Tubuhku kabur sekarang, salah satu dari beberapa yang mengelilingiku. Aku merunduk sulur, tetapi sebagian besar mengiris gambar palsu. Berkeringat karena usaha yang diperlukan, aku mengirim bentuk buram itu berlari ke segala arah, sementara aku berbaris menuju Enola. Sulur bergolak seperti bilah pengirik, mengirimkan serpihan kayu beterbangan seperti konfeti di udara saat punggawa merobek palang. Sebuah papan pecah di bawah kakiku, dan aku tersandung. Dia langsung menyerangku. Hanya semburan kedua dari rune Aural Disruption aku yang menyelamatkan aku ketika aku jatuh tersungkur untuk menghindari sulur-sulur yang mencengkeram, yang menggigil dan membeku untuk saat yang sangat diperlukan itu. Tapi mereka ada di mana-mana, di sekitarku.
Punggawa itu tidak menunjukkan tanda-tanda terburu-buru saat dia berjalan ke arahku, mungkin curiga bahwa aku sedang menulis dan tidak bisa lari. Aku bisa melihat matanya yang tidak manusiawi menyipit saat dia mencoba mengintip melalui keburaman miopik Decai. Aku tidak menyangka bahwa dia akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk menanamkan cukup mana ke matanya untuk mengalahkan mantra aku, dan jika dia melakukannya, identitas aku dan Enola akan terungkap. Cahayanya menjadi tidak rata, kualitasnya melonjak, dan aku menyadari bahwa bara api telah terlempar keluar dari perapian, menyalakan api kecil di banyak tempat. Pegangan aku di puncak melemah saat aku mendorong semua mana yang bisa aku sisihkan ke dalam lambang aku. Api kecil meledak keluar menjadi nyala api yang menderu-deru, menelan palang antara 1 detik dan detik berikutnya. Namun, cahaya yang dipancarkan api unggun ini adalah warna perak cemerlang, begitu terang sehingga mustahil untuk dilihat, dan tiba-tiba ruang bar yang hancur menjadi terang seperti permukaan matahari. Punggawa mendesis dan mengangkat tangan untuk menutupi wajahnya, seperti yang kuharapkan. Melesat di antara sulur-sulur yang menggeliat, aku berlari sekuat tenaga menuju Enola. Dari saku bagian dalam jaketku, aku mengeluarkan pemotong mana lagi, menembakkan semburan mana setengah detik ke dalamnya, dan melemparkannya ke udara ke arah punggawa. Itu berbunyi dengan suara keras yang membuat telinga aku berdenging, mengirimkan denyut kekuatan destabilisasi yang dapat menghancurkan dinding, menghancurkan lantai, atau, dalam keadaan darurat, bertindak sebagai semacam senjata yang membuat gegar otak. Punggawa itu mundur dari ledakan, tidak rusak tetapi terlempar lebih jauh. Dia sudah berjuang untuk mendapatkan posisinya dalam kecerahan yang menyilaukan dan sepertinya telah kehilangan jejak aku sepenuhnya. Saat aku berjuang untuk membuat rencana untuk melepaskan Enola, aura emas mengelilinginya, mendorong sihir permusuhan punggawa itu. Sebuah lambang, aku menyadari, mengejutkan bahwa seorang penyihir yang begitu muda dapat memiliki rune yang begitu kuat. Sulur-sulur itu tidak dapat menemukan pembelian melawan aura emas, dan punggawa itu pasti merasakannya, karena sulur-sulur itu melebur bersama menjadi 3 tentakel bayangan setajam tombak sebagai gantinya. Satu menabrak bahu Enola, mengangkatnya dari kakinya dan mendorongnya ke dinding. Yang kedua menusuk ke arah dadanya tetapi malah meluncur untuk menembus dinding gipsum. Pemotongan ketiga seperti pedang di tenggorokannya, dan aura emas pecah, dan gadis itu jatuh ke lantai. Untuk sesaat, aku takut akan yang terburuk, tetapi tidak ada darah. Mantra dari lambangnya telah menyerap serangan terburuk, tapi gerakannya lamban dan matanya tidak fokus. Dia terluka, mungkin gegar otak, atau setidaknya serangan balik karena mencoba menahan serangan yang begitu kuat. Menjangkau dengan lambangku sendiri, aku mengirim gelombang kejut mana yang mengalir melalui api melahap setiap permukaan di sekitarku, menutup mataku terhadap hasilnya. Bahkan melalui kelopak mataku, aku bisa melihat suar saat api perak tumbuh cukup terang untuk membutakan. Tapi aku tidak memiliki kekuatan untuk menahan lambang dan emblem lagi, jadi aku melepaskan fokusku pada mantra Sunflare. Lampu langsung meredup, tapi tidak padam. Nyala api ada di setiap papan dan balok, dan aku sudah bisa mendengar bagian-bagian bangunan runtuh, meskipun aku tidak bisa melihat lebih jauh di sekitar aku. Enola terhuyung-huyung berdiri, dan hanya karena keberuntungan, sulur sabit di sekelilingnya saat mereka berayun dengan membabi buta. Memutar untuk menghindari satu tebasan seperti itu, aku meraih gadis itu dengan kedua lengannya, membungkusnya dan menariknya mendekat tanpa melambat. Aku hanya punya waktu sekejap untuk melirik ke belakang bar untuk mencari Sula, takut aku akan melihat tubuhnya yang terbakar di antara puing-puing persediaan alkohol di bar, tetapi dia tidak ada di sana. Aku hanya bisa berharap bahwa, dalam semua kegilaan ini, entah bagaimana dia bisa lolos. Memimpin dengan punggung aku bertabrakan dengan kekuatan penuh dengan dinding yang sudah melemah, menembusnya dan hampir jatuh ke belakang. Ini menyelamatkan kami berdua, saat salah satu sulur mendorong kami melalui lubang, tetapi hanya menggores lenganku alih-alih menjepit Enola dan aku berdua melalui dada. Tanpa waktu untuk merawat lukaku atau mengagumi keberuntunganku yang terus berlanjut, aku berlari menyusuri koridor pendek dengan Enola di pelukanku. Itu berakhir di jendela, tetapi denyut dari aural disruption, kali ini terbentuk menjadi ledakan kental, menyebabkan kaca dan sebagian besar bingkai pecah, dan aku melompat tanpa melambat. Meskipun aku tidak berani menoleh ke belakang, aku bisa mendengar langit-langit bar runtuh menjadi neraka yang merupakan bangunan itu. Ada orang di mana-mana di jalan, orang-orang mengenakan jubah seragam ungu, setengahnya memakai topeng. Aku juga punya masker di meja, tapi belum sempat menyerahkannya. Ah sudahlah, pikirku masam. Bukan yang terburuk dari masalah kita sekarang. Kerumunan, yang seharusnya berhenti untuk melihat api, sekarang menjadi panik. Akhirnya, aku menoleh ke belakang dan menyadari alasannya. Punggawa itu telah melayang keluar dari kobaran api, wajahnya yang tanpa ekspresi sekarang dirusak dengan cemberut kesal saat dia mencari di jalan. Hanya butuh beberapa saat bagi para penonton untuk pergi, mendorong dan berteriak. Mata kuning liar bertemu mataku, dan aku mengutuk. Tangan punggawa itu terangkat, jari-jarinya terulur ke arahku seperti cakar. Dengan Enola ditopang di satu tangan, aku menyelipkan satu tangan ke jaket aku dan melemparkan beberapa kapsul ke udara, yang bergetar di bawah pengaruh aural disruption, merobek selongsongnya dan mengaktifkan isinya. Asap tebal mulai membubung ke jalan, langsung menelan sebagian besar kerumunan. Dan kemudian aku berlari lagi, menyeret gadis berdarah tinggi di sampingku, menunggu kapak jatuh. Sayangnya,
Aku tahu ketakutan akan kerusakan tambahan tidak akan menghentikan Mawar untuk melepaskan yang terburuk, dan aku kehabisan trik. Tanganku secara otomatis bergerak ke suar yang tergantung di ikat pinggangku, tapi aku sudah memutuskan untuk tidak menggunakannya. Tidak ada yang bisa dilakukan orang-orangku untuk melawan punggawa kecuali membuat diri mereka sendiri terbunuh. Alih-alih suara sihir yang menghancurkan dunia, suara Sabria yang tak terduga berteriak ke dalam malam, menembus kebisingan kerumunan yang hiruk-pikuk. Hei, apakah itu benar-benar yang terbaik yang kamu punya, Jalang? Di atap bangunan di samping batang yang membara, nyaris tak terlihat menembus asap, Sabria berdiri dengan pisau melengkung di masing-masing tangannya. Dia agak pincang ke samping, dan aku menduga dia terluka parah, mungkin beberapa tulang rusuk patah, setidaknya, tapi aku tidak bisa menahan rasa bangga saat melihatnya menatap ke bawah. Kemudian, dengan kedua bilah menghadap ke bawah seperti dua taring panjang, dia melompat dari atap, melengkung ke udara menuju Punggawa. Aku mengharapkan sulur bayangan untuk datang ke pertahanan Mawar, tetapi Punggawa malah mengangkat lengannya dan menangkap leher Sabria. Bilahnya melaju ke rumah, tetapi hanya melirik lapisan mana yang kuat yang melapisi tubuh Punggawa. Hanya dengan desisan jengkel, Mawar meremas, merobek tenggorokan Sabria. Dengan jentikan santai, dia melemparkan tubuh itu ke dalam api. Sebuah sambaran api ditembakkan dari jendela di dekatnya, mengenai Punggawa di dada. Kemudian tombak es diluncurkan dari kerumunan. Mantra terbang dari bangunan lain juga, dari setengah lusin arah yang berbeda. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku mati rasa. Aku tidak mengirim sinyal, idiot, gerutuku. Tak satu pun mantra berhasil lebih dari goresan, tapi itu semua yang aku butuhkan. Memberikan semua yang tersisa ke puncak miopik Decai, aku melonjak ke fase ketiga lagi, memperluas efeknya ke Enola. Aku perlu menemukan salah satu orang aku, seseorang yang menyamar di kerumunan yang bisa membantunya menghilang. Bahkan melalui asap, tidak butuh waktu lama, mereka juga sudah mencari aku. Seorang pria dengan rambut pirang panjang dan mata gelap yang marah muncul di sampingku, tampak masam. Tuan, kami sudah mengeluarkan Highlord Ainsworth dan Ascender Drusus, tapi... Aku mendorong gadis setengah sadar itu ke dalam pelukannya. Mereka berdua berseragam ungu dan bisa berbaur dengan kerumunan yang melarikan diri. Keluarkan dia dari sini, sekarang. Tuan, bagaimana dengan kamu? Pergi. Dia tidak membuang waktu lagi, tetapi meraupnya dan jatuh bersama yang lainnya melarikan diri. Angin sepoi-sepoi yang tidak pada waktunya menendang pusaran asap, mendorongnya menjauh dari bar yang hancur dan menyusuri jalan setelah mereka. Aku berhenti perlahan, dan rasa sakit dari beberapa menit terakhir menyusul aku. Kulitku, kusadari, menghitam dan melepuh di sekujur tubuh, dan menangis darah di tempat-tempat yang pecah karena panas. Sendi aku terasa seperti ada api di dalamnya, dan setiap otot mengeluh kelelahan. Rasa sakit yang tumpul menjalar ke tengkorak aku. Menghunus termosku, aku berbalik dan menatap Punggawa itu lagi. Dia mengirim misil energi gelap melalui jendela gedung terdekat, dan seluruh lantai atas meledak. Ledakan itu membuat pecahan peluru menghujani jalan, jatuh seperti hujan es yang mematikan di antara para pejalan kaki yang berdesak-desakan. Aku membalikkan termos itu, mengeringkannya sampai habis, lalu melemparkannya ke tanah. Cukup, aku berteriak. Jika aku mengembalikan perhatiannya kepadaku, para penyihir setia dan bodoh yang cukup bodoh untuk memecatnya mungkin akan lolos. Aku di sini, dasar orang-orangan sawah. Akulah yang kamu inginkan. Kepalanya perlahan berbalik saat dia mencari jalan untukku. Kerumunan telah bergerak melewati aku, dan hanya mereka yang bergerak lambat karena cedera atau menyeret yang terluka yang masih berada di dekatnya. Pusaran asap bertiup di sana-sini, menutupi sebagian jalan, tapi bukan aku. Langkah kaki yang berat dan berdentang yang bergerak tepat waktu tiba-tiba terdengar di tengah kebisingan, dan aku berbalik. Melalui kesuraman dan asap, pasukan tentara loyalis mendekat. Dengan cepat, aku mencari nomor mereka untuk mencari tahanan. Mereka memiliki beberapa, kebanyakan orang berseragam ungu, beberapa di antaranya memang anggota jaringan aku, tetapi Hector dan Enola tidak termasuk di antara mereka. Aku menghela nafas panjang dan mengangkat tanganku. Yang itu untuk yang berdaulat tinggi, kata Mawar, suaranya seperti air es di punggungku. Ikat dia dengan manset penekan mana dan gantung dia di tempat yang tidak nyaman. Aku belum selesai di sini. Kemudian, seperti aku tidak peduli sedikit pun, dia berbalik dan pergi ke gedung lain di mana mantra telah ditembakkan sebelumnya. Sebuah tangan yang kuat meraih bahuku saat sepatu bot lapis baja mengeluarkan kakiku dari bawah. Aku turun dengan keras di atas batu bulat. Lengan aku ditarik ke belakang, dan baja dingin menggigit pergelangan tangan aku. Aku menyadari betapa hampir mengosongkan inti aku ketika aku bahkan tidak bisa merasakan efek dari penekanan mana. Aku punya tumpukan kotoran Wogard ini, kata seorang wanita. Seseorang, aku berasumsi wanita yang sama, menyentak aku dengan menyakitkan di borgol. Terus cari yang lain, yang dia temui. Mereka tidak mungkin pergi jauh. Para prajurit lainnya menyingkir saat dia menggiringku melewati mereka. Dari ambang pintu toko terdekat yang gelap, penglihatan komandan aku sebelumnya menggelengkan kepalanya, kekecewaannya cukup jelas meskipun gelap, asap, dan jarak. Tidak yakin apa yang kamu pikir kamu akan mendapatkan dari aku, gumamku saat kami pindah di tempat terbuka, jauh dari yang lain.
Kelopak mata aku yang berat terus berusaha untuk menutup diri, dan aku sangat ingin memoles sebotol sesuatu yang keras dan pahit sebelum menabrak ketidaksadaran yang dalam dan mabuk. Aku hanya seorang ascender tua yang terdampar. Bagian belakang sarung tangan baja menangkap telingaku dengan keras, membuat dunia miring ke samping. Diam. Rasa sakit akibat pukulan itu tidak lebih dari menggelitik mengingat paduan suara penderitaan yang saat ini berteriak minta perhatian di sekujur tubuhku, tetapi suara wanita itu menggelitik minatku. Itu anehnya familiar, tapi aku tidak bisa menempatkannya, dan itu jarang terjadi padaku. Berbalik sedikit, aku menangkap profilnya yang agak mencolok. Tanduk tumbuh dari dahinya untuk menyapu ke belakang rambut biru hitamnya, yang ditarik menjadi semacam kuncir kuda yang ketat. Mata merah anggurnya menoleh ke arahku, dan dia memamerkan giginya. Perlu yang lain. Lady Mylis dari High Blood Tremblay. Apa yang membuat seorang wanita muda cantik sepertimu melakukan penyelaman seperti ini? Dia membungkuk, hampir cukup dekat sehingga aku bisa merasakan bibirnya bergerak di telingaku. Jika kamu ingin salah satu dari kami keluar dari sini hidup-hidup, aku benar-benar ingin kamu tutup mulut.